Mari kita mulai dengan pernyataan yang menggegarkan jagat sepak bola nasional. Seluruh pengamat tahu itu, bahwa Pak Marji itu bukanlah panglima sebenarnya. Jadi meskipun secara kepangkatan ya, Pak Marji ini exco, Pak Marji ini ketua BTN atau kepala BTN namanya? Ketua BTN. Ketua BTN, exco PSSI, bahkan manajer timnas. Tapi day to day timnas itu dikuasai oleh 2S. Ya, 2S. Satu orang Indonesia, perempuan, satu orang Maroko. Andre Rosiade, seorang penasehat Semen Padang sekaligus anggota DPR RI fraksi Gerindra, secara belak-belakan menyebut adanya dua sosok misterius berinisial S yang menjadi pengontrol sejati di balik timnas Indonesia. Ini bukan sekedar isu, tapi sebuah klaim yang datang dari sumber yang cukup kredibel. Siapa dua sosok ini? Menurut Andre, dua sosok S ini memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan di tubuh timnas, baik keputusan teknis maupun non-teknis. Lebih mengejutkan lagi, salah satunya disebut-sebut adalah seorang perempuan Indonesia dan yang lainnya berasal dari Maroko. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, siapa mereka? Dan bagaimana mereka bisa memiliki pengaruh sebesar itu dalam sebuah organisasi resmi seperti PSSI? Panglima sebenarnya bukan Soemarji. Selama ini masyarakat mengenal Kombes Soemarji sebagai wajah operasional Timnas Indonesia. Ia menjabat sebagai exco PSSI, ketua BTN, dan juga manajer Timnas. Secara struktur organisasi, dialah yang seharusnya memiliki kekuasaan terbesar dalam urusan harian Timnas. Namun, Andre Rosiade dengan tegas menyatakan bahwa Soemarji bukanlah panglima sebenarnya. Kalimat ini seperti bom waktu yang langsung membuat media sosial ramai dan forum sepak bola dipenuhi teori. Para pengamat dan internal PSSI tahu betul bahwa ada kekuatan lain yang bekerja di balik layar. Implikasi pengendalian non-struktural. Jika klaim ini benar, berarti selama ini keputusan-keputusan penting di balik skuad Garuda tidak sepenuhnya murni berasal dari pelatih atau exco. Ini menunjukkan adanya kekuatan tersembunyi yang bisa saja bertentangan dengan struktur formal PSSI, mengikat semua keputusan di dalam timnas. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah ini demi kepentingan timnas atau ada agenda lain yang sedang dimainkan? Pemimpin sebagai panglima rakyat Indonesia, supporter Indonesia tahunya hanya Pak Marji. Tapi exco PSSI, kayak Bang Akmal ini, dan seluruh pengamat tahu itu, bahwa Pak Marji itu bukanlah panglima sebenarnya. Jadi meskipun secara kepangkatan ya, Pak Marji ini exco, Pak Marji ini ketua BTN atau kepala BTN namanya? Ketua BTN. Ketua BTN, exco PSSI, bahkan manajer timnas. Tapi day to day timnas itu dikuasai oleh 2S. Ya, 2S. Satu orang Indonesia, perempuan, satu orang Maroko. Nah, saya buka saja. 2S ini yang mengendalikan PSSI, mengendalikan timnas Indonesia. Sampai di situ dulu ya, Bung Andre, saya mau konfirmasi juga nih ke Bung Akmal. Oke. Podcast yang kemarin itu, ya, yang viral di waktu kita mau bertanding melawan Irak, ada podcast itu atas izin 2S itu, tanpa sepengetahuan Pak Soemarji. Dah, cukup itu bocoran saya dulu. Pak Marji mungkin sering kita lihat di depan publik. Kalau ada masalah di timnas, yang pasang badan namanya Soemarji. Sebagai ayah anak-anak, sebagai Pernyataan Andre Rosiade bukanlah tanpa dasar. Ia menunjuk pada sebuah momen kontroversial yang terjadi saat timnas Indonesia menjalani babak kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai bukti kuat pengaruh dua sosok S ini. Akses media yang dipersulit. Waktu itu, media nasional tiba-tiba dipersulit untuk meliput latihan timnas. Beberapa wartawan bahkan tidak diberi izin untuk melakukan wawancara dengan para pemain. Ini sangat berbeda dari sebelumnya, di mana akses media terhadap pemain dan pelatih cukup terbuka. Misteri podcast eksklusif The Hallway. Namun di tengah kesulitan media umum, satu media justru mendapatkan izin eksklusif. Media tersebut bukanlah media biasa, melainkan The Hallway, sebuah platform podcast milik pemain timnas sendiri. Podcast ini kemudian viral dan menjadi polemik besar di kalangan awak media. Mengapa? Karena dianggap tidak adil dan menunjukkan adanya keistimewaan tersendiri. Peran 2S dalam insiden podcast. Menurut Andre, dalam peran besar dua sosok S itu terlihat. Merekalah yang memberikan izin untuk wawancara eksklusif tersebut tanpa sepengetahuan Soemarji. Bayangkan,
Sebuah keputusan yang seharusnya diatur oleh BTN malah disetujui oleh pihak luar. Ini mengindikasikan adanya kekuatan yang lebih tinggi dari struktur formal, sebuah kekuatan yang tak terlihat namun sangat mengikat semua keputusan di dalam tim. Ini adalah contoh konkret bagaimana pengaruh eksternal dapat mendikte kebijakan internal timnas. Kini perlahan misteri itu mulai terurai. Satu dari dua sosok berinisial S yang disebut Andre Rosiade dikabarkan berasal dari Indonesia dan ia adalah seorang perempuan berpengaruh di lingkaran bisnis serta olahraga nasional. Namanya mulai disebut-sebut di berbagai forum, yaitu Susi Hataji. Awal mula kemunculan nama Susi Hataji. Nama Susi mencuat setelah beredarnya foto pertemuannya dengan Milwan Suaso, bos Komo 1907. Pertemuan tersebut diduga membahas arah kolaborasi antara pihak luar negeri dan program pengembangan sepak bola Indonesia. Dalam foto itu, Susi tampil mencolok sebagai satu-satunya perempuan di antara dua pria yang berpengaruh. Selain itu, akun Instagram pribadinya dengan username @ibunyaandata juga diikuti oleh para pemain timnas Indonesia. Ini semakin memperkuat ekspektasi publik. Latar belakang dan pengaruh Susi Hataji. Bagi mereka yang mengikuti dunia olahraga dan bisnis Indonesia, nama Susi Hataji bukanlah nama asing. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh penting di balik Mahaka Media Group yang berada di bawah kepemilikan Erick Thohir. Media Italia bahkan pernah menjulukinya sebagai Wanda De Vico, alias tangan kanan Erick Thohir. Karir dan keterlibatan dengan Erick Thohir. Susi telah menemani perjalanan panjang Erick Thohir dari masa jabatannya sebagai komandan kontingen Indonesia di Olimpiade London 2012 hingga saat Erick Thohir menjadi presiden Inter Milan di Italia. Bersama Erick, ia ikut terlibat dalam pengembangan bisnis Inter, menjadi jembatan komunikasi antara manajemen klub dengan pihak sponsor global. Tidak hanya itu, ia juga pernah mengelola situs resmi Real Madrid versi bahasa Indonesia. Pertanyaan kritis, dengan rekam jejak sebesar itu, tidak heran jika Susi dianggap punya pengaruh besar dalam keputusan strategi Erick Thohir, termasuk yang berkaitan dengan PSSI dan Timnas. Namun, apakah pengaruh itu sampai mengarah pada pengendalian teknis Timnas? Inilah yang masih menjadi tanda tanya besar yang perlu dijawab. Pengaruh dalam bisnis dan diplomasi adalah satu hal, namun campur tangan dalam keputusan teknis tim adalah hal lain yang bisa berakibat fatal. Sementara misteri dua sosok S perlahan terurai, di tubuh PSSI sendiri suhu politik internal meningkat tajam. Keterlambatan rapat Exco membuat banyak hal jadi gantung, mulai dari evaluasi pelatih Patrick Kluivert hingga pembahasan tentang masa depan skuad Garuda. Penundaan rapat Exco. Rapat Exco PSSI yang seharusnya diadakan pekan ini tiba-tiba ditunda tanpa kejelasan waktu pasti. Alasan resminya adalah karena Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah bersibuk dengan urusan pribadi menikahkan putri kesayangannya. Namun di tengah kondisi timnas yang sedang terpuruk dan masyarakat yang menanti jawaban atas kegagalan, penundaan ini justru menimbulkan tanda tanya besar. Apakah ada alasan lain yang bergerak di balik layar? Agenda utama rapat Exco yang bocor. Menurut informasi yang beredar, agenda utama rapat Exco mendatang mencakup dua hal besar. Pertama, pemungutan suara apakah Patrick Kluivert akan dipertahankan atau tidak. Kedua, pembahasan peluang kembalinya Sintayong sebagai pelatih. Kabar ini juga datang dari Andre Rosiade yang mengaku sempat mendapatkan info A1 dari orang dalam PSSI. Ini mengindikasikan bahwa lobi-lobi internal sedang berlangsung dengan sangat intens. Evaluasi pelatih bukan sekedar kalah menang. Jika bicara soal evaluasi, ini bukan sekedar kalah menang. Masalahnya jauh lebih dalam. Timnas Indonesia yang sebelumnya tampil solid di babak ketiga, tiba-tiba terlihat rapuh di babak keempat. Koordinasi hilang, komunikasi kacau, bahkan mental pemain terlihat drop. Hasil analisis banyak pengamat menyebut bukan hanya taktik, tapi juga faktor non-teknis seperti atmosfer tim yang tidak sehat, pengaruh masalah luar, dan keputusan yang tumpang tindih. Semua ini akan dievaluasi dalam rapat Exco yang kabarnya baru bisa dilaksanakan akhir Oktober atau awal November. Pencarian pelatih baru dan kandidatnya. Meskipun ada permasalahan kembalinya Sintayong sempat menyebutkan STY sendiri sudah membantah hal tersebut. Dengan begitu, banyak yang berasumsi PSSI akan mencari pelatih baru lagi. Inilah mengapa tertundanya rapat Exco, selain karena alasan pribadi Erick Thohir, mungkin juga karena adanya proses pencarian pelatih baru yang sedang bergerak di balik layar. Beberapa nama yang beredar memang bukan main-main. Giovanni Van Bronckhorst, mantan pelatih Rangers dan legenda Belanda, Philip Cocu, ex-pelatih PSV dan mantan rekan satu tim Kluivert, Jesus Casas, pelatih asal Spanyol yang dikenal dengan gaya taktik modern, Mark van Bommel,
ex-gelandang keras Belanda yang kini menjadi pelatih sukses di Belgia. Bahkan kabarnya Erik ten Hag juga disebut dalam rumor, meski kemungkinannya kecil. Semua kandidat ini memiliki satu persamaan, jejak kedekatan dengan filosofi sepak bola Belanda yang sejak era Sintayong dan Kluivert dianggap cocok dengan gaya pemain utama muda Indonesia. Pada intinya, sampai di titik ini, satu hal mulai terasa jelas. Setiap kali ada gejolak di Timnas Indonesia, selalu ada bayang-bayang besar yang berdiri di belakang layar. Sementara publik menantikan hasil rapat Exco, suara-suara di luar sana terus menggema. Mulai dari tuntutan transparansi, desakan reformasi, hingga seruan agar PSSI dibersihkan total. Kini semua mata tertuju pada satu hal. Apa hasil rapat Exco nanti? Apakah Patrick Kluivert benar-benar akan dihentikan? Apakah Sintayong akan kembali? Atau justru muncul wajah baru dari luar Eropa? Yang jelas, bocoran demi bocoran yang keluar dari tubuh PSSI menunjukkan betapa tidak solidnya organisasi ini. Ada terlalu banyak suara, terlalu banyak kepentingan, dan terlalu sedikit keberanian untuk berkata jujur pada publik. Dan selama dua sosok S itu masih menjadi misteri, selama pengaruh bayang-bayang masih menutupi transparansi, maka kisah kontroversi di tubuh Garuda tidak akan pernah benar-benar berakhir. Terima kasih telah bersama kami di Forza Nusantara. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda di bawah, bagikan video ini dan berlangganan informasi terkini seputar dunia olahraga. Sampai jumpa di episode selanjutnya.